Halo guys, apa kabar? Sehat? Gimana? Portfolionya aman? Kalau enggak, moga mentalnya tetap aman ya. Ketemu lagi dengan aku Brenda di YouTube channel Brenda dan Gin. Kali ini Ginnya lagi sibuk nyelesain research kita di Portoval. Portoval ini adalah platform di mana kita suka sharing tentang personal view kita, personal watchlist, dan market update. Soalnya kalau update-nya dibikin dalam bentuk konten tulisan itu biasanya lebih cepat dibanding harus bikin video kayak gini. Hari ini aku pengen cerita tentang strategi money management aku dengan Gin di Cryptoverse pada kondisi market seperti sekarang ini. Disclaimer dulu ya, ini bukan investment advice, yang kita sharing di sini adalah berdasarkan personal view kita dan strategi yang akan kita pakai. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, boleh banget loh drop komen di kolom komentar supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi kemarin tanggal 5 Mei 2022, The Fed itu ngumumin kalau mereka akan menaikkan kebijakan suku bunga mereka sebesar 50 basis point. Gak cuma itu, The Fed juga menyampaikan kalau mereka akan mengurangi ukuran neraca Federal Reserve mereka, yang kalau bahasa kerennya disebut dengan kebijakan quantitative tightening. Ini tujuannya untuk mengurangi laju inflasi ya. Seperti yang kita tahu, di US itu lagi mengalami kenaikan harga bahan-bahan pokok. Dan berdasarkan laporan di bulan Februari lalu, tingkat inflasi di US sekarang tuh udah mencapai 7,9%. Dan angka ini tuh angka tertinggi sejak tahun 1982. So, The Fed ini berencana untuk mengurangi kepemilikan sekuritas mereka. Yang pertama, untuk pengurangan aset sekuritas treasury mereka. Itu tuh batas yang ditentukan di awal tuh 30 miliar per bulan, di mana 3 bulan kemudian akan naik menjadi 60 miliar per bulan. Jadi 2 kali lipat ya. Nah, yang kedua untuk pengurangan agency debt dan agency mortgage-backed security ya. Batas pengurangan atau cap-nya bakal di-set 17,5 miliar per bulan, dan setelah 3 bulan akan naik menjadi 35 miliar per bulan. Kalau seandainya asumsi ini nggak berubah, berarti di akhir tahun 2022 ini, balance sheet-nya The Fed itu bakal mengalami penyusutan 522,5 miliar dalam dolar ya. Di mana 3 bulan pertama, penyusutan masing-masing sebesar 47,5 miliar dolar, dan 4 bulan setelahnya penyusutan masing-masing sebesar 95 miliar dolar. Setelah pengumuman itu, kita nyaksin banyak orang yang panic selling, di mana harga Bitcoin yang dari 40.000 itu di tanggal 5 Mei sampai menyentuh 29.700 di tanggal 9 Mei. Berarti turun lebih dari 25% dalam 4 hari ya. Gak cuma kripto sih, banyak bursa saham lainnya yang juga anjlok termasuk IHSG kita ya. Pas berita The Fed keluar, aku dan Min tuh sebenarnya udah mulai bersih-bersih aset. Ya nggak 100% bersih juga sih. Kayak aset dalam bentuk token atau koin itu masih ada less than 10%. Terus juga aset sepatu step end kita yang udah kita beli dari 2 bulan yang lalu. Dan sisanya itu dalam bentuk stablecoin. Yang step end ini sebenarnya kita udah sempet jualin. Tapi kita buyback lagi waktu kita ngeliat, wah harganya jadi murah banget nih. Literally ya, kita tuh jual di jam 8 malam, terus kita buyback lagi di jam 12 malam. Karena ngeliat harganya yang murah. Menurut kita pribadi, strategi yang paling oke dalam kondisi market sekarang ya akumulasi aset di spot. Dan akumulasi ini santai ya, jadi gak tiap turun kita langsung beli. Kita bagi pembelian kita dalam 3 zona. Zona pembelian pertama itu ketika harga Bitcoin di kisaran 28.000 sampai 33.000. Zona kedua yaitu di kisaran harga Bitcoin 22.000 sampai 25.000. Sedangkan zona ketiga itu kalau seandainya harga Bitcoin di bawah 15.000 dolar. Dimana porsi pembelian zona 1 dan zona 3 ini lebih kecil ya dibanding porsi pembelian kita di zona 2. Koin apa aja yang dibeli? Sebenarnya ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Kan masing-masing orang punya koin jagoan mereka. Overall kita bisa bagi jadi 3 tipe investasi. Konservatif, moderat, dan agresif. Contoh alokasi aset yang konservatif tuh bisa kayak gini ya. Kalau investasi moderat, bisa juga kita tambahkan koin-koin yang punya medium risk seperti koin-koin Web3 atau koin privacy. Kayak gini. Kalau yang agresif, kita tambahkan juga koin-koin yang high risk, high reward, sehingga portfolio kita isinya kayak gini nih. Sekali lagi, koin-koin di sini tuh untuk contoh ya, bukan rekomendasi beli. Personal view kita untuk farming, untuk koin-koin existing atau yang udah kebeli, kan sayang banget ya kalau cuma nganggur doang. Mending di staking aja. Ada yang staking single coin, ada yang double coin, bahkan triple coin. Yang kita kenal dengan istilah yield farming, di mana tujuan kita staking itu untuk sebagai liquidity provider. Kalau liquidity provider ini resikonya lebih tinggi untuk saat ini, jadi kita lebih mengutamakan yang single staking. Single staking ini bisa teman-teman lakuin di platform-platform DeFi ternama kayak Curve, Aave, Yearn Finance,
Atau kalau misalkan kalian nggak mau ribet, ya staking aja di exchanger kayak Binance. Reward staking ini bisa kalian swap ke stablecoin atau untuk DCA beli koin-koin andalan kalian. Atau kalian juga bisa keep aja rewardnya, terus di compound, jadi dimasukin lagi untuk di staking. Jadi kayak digulung-gulung terus gitu loh. Step ini juga kita sebenarnya consider sebagai farming ya. Tapi ini bukan berarti kita bakal hold selamanya. Selalu pastikan kita tuh bisa take profit di waktu yang tepat. Misalnya, market lagi pump nih, ya manfaatkanlah untuk exit dan take profit. Last but not least, jangan terlalu fokus sama passive income kita dari investasi. Karena di luar sana masih banyak loh aktivitas lain yang bisa ngasilin duit. Justru di saat-saat seperti ini tuh kita perlu mengasah lagi knowledge dan skill kita untuk ningkatin active income. Misalnya, kerja di McD. Atau kalau teman-teman passionnya di crypto, bisa banget loh ngambil part-time, bahkan full-time kalau kalian lagi nganggur sekarang di project-project Web3 di Cryptoverse. Nih, ada beberapa website yang bisa kalian cek untuk lowongan kerja ya. Aku dan ini juga merasa kalau ini waktu yang tepat untuk kita belajar lagi, lebih dalamin riset supaya kita bisa nyari project-project legit, di mana nantinya di next bulan kita tinggal panen aja. So, jangan terlalu berkecil hati dengan kondisi market sekarang, terus keep in touch dengan perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye-bye!